materi kita untuk hari ini mengenai iya, mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan lagu doa pembuka. Sebelumnya siapa di antara kalian yang bisa membawa kita dalam lagu pembuka? Oke, Bu Maria, maju terus. Sini. Semua berdiri. Bergoyang ke belakang. Ini gerakan dikerjakan sekali. Tegak-tegak. Kayak bisa. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih buat semua. Yang mimpin doa siapa? Loise. Ayo, ambil sikap berdoa. Baik, pembina boleh dulu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada? Kenapa? Kenapa? Sakit. Ada lagi? Siapa lagi? Sakit. Oke. Mudah-mudahan si Yesia, si Lola, Leona, Evando, Nicholas, Bastian, Bu Maria, Mama ini, Melissa, dan yang lainnya jangan kena sehat. Kan? Oke, kita doakan teman kita yang tidak hadir karena sakit, supaya cepat sembuh, sehat, dan besok bisa kembali sekolah seperti biasa. Baik, setelah Ibu absensi, Ibu akan lanjutkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Enam? Selama dalam pembelajaran harus tertib dan aktif. Oke, terima kasih karena anak-anakku
dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih untuk pembukaan kita pagi hari ini. Lalu kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran kita. Kegiatan inti. Tadi sekilas Ibu sudah mengingatkan akan yang namanya judul pembelajaran kita hari ini. Apa judulnya? Bangkitan Yesus. Apa temanya? Bangkitan Yesus. Bangkitan Yesus. Baik, Ibu akan menerangkan di sini tentang pemahaman sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai kebangkitan Yesus. Baik, di sini pemahaman bermakna yang akan kita bahas yaitu agar peserta didik dapat memahami makna peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai sengsara dan wafat Yesus. Nah, di sini Ibu akan lebih memperdalam mengenai kebangkitan Yesus sebagai puncak pewartaan demi menebus dosa manusia, serta siswa mampu menerapkan sikap kritis, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang kuat dengan kebangkitan Yesus. Artinya, puncak dari iman kita adalah kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Lalu, adapun ada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bukti-bukti melalui sehingga menjadi kritis dan yang kedua, baca serentak. Yang ketiga, ya, itu adalah kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan sekilas. Siapa di sini yang sudah pernah menonton video kebangkitan Yesus? Rata-rata semua. Oke. Mantap. Tangan dulu. Yang kedua, andanya kalian sudah pernah menonton video kebangkitan Yesus itu. Bagaimana perasaan kalian ketika menonton video itu? Senang. Ya kan? Iya kan? Berarti Yesus tidak lagi merasakan yang namanya kesengsaraan, tidak lagi mengalami kematian. Sudah bangkit, ya kan? Hidup kembali, ya kan? Oke. Apa yang kamu tahu tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Tangannya. Nomor ini. Iya. Yesus dikubur. Lalu iya, apa tandanya? Iya, terbuka kan? Dan apa? Jenazah Yesus tidak lagi terdapat di dalam kubur. Iya kan? Yesus tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi terbaring di dalam kubur. Lalu, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan kita? Karena kalau Yesus tidak bangkit dengan kita manusia, karena yang membedakan manusia dengan Yesus adalah kebangkitan. Artinya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Iya kan? Berarti Yesus itu sama dengan kita manusia biasa, ya kan? Yesus itu 100% manusia, kan? Dikatakan 100% manusia kecuali dalam hal iya, maaf. Artinya kalian mengerti apa yang
bangkitan Yesus. Jadi yang temani kehidupan kalian yang lama itu, yang makas, mencontek, melakukan orang tua, kalian rubah. Bangkitlah kalian menjadi manusia yang lebih baik. Ya kan, manusia baru. Lalu itu ditunjukkan dari cara bersyukur dan berterima kasih. iya, dan menunjukkan sikap yang baik. Oke. Kita lanjut. Nah, kita sebelum masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita, anak ibu lihat sudah melamun, ada yang mengantuk, ada yang mulai tidak bergerak. Ibu akan mengadakan ice breaking. Semuanya berdiri. Oke, ada 3 clue yang harus kalian ingat dalam kegiatan ice breaking. Yang pertama, kata cacing dengan gerakan seperti ini, kecil. Lalu clue yang kedua, ular. Yang ketiga, gajah. Nah, untuk gerakannya yang dulu posisinya dalam Laura yang semuanya. Jadi kegiatannya itu tidak mengganggu atau jadi pengalaman buat semuanya. Oke, ada 3 tadi, cacing. Nah, ini sebagai pemandu untuk bisa konsentrasi, ya. Ini membutuhkan pikiran. Jadi kalau ada nanti yang melamun akan ketahuan gerakannya tidak sesuai. Lalu satu lagi, gerakan itu jangan dicontoh karena ibu akan memberikan gerakan yang sama. Atau melakukan itu maka kamu akan salah. Bisa? Pertama ibu akan awali dengan melambat, maka pelan-pelan akan semakin cepat. Jadi tetap konsentrasi. Ya, bisa? Yang pertama, perhatikan dulu. Cacing, ular, gajah. Cacing, ular, gajah. Cacing, ular, gajah. Oke, nah, kita mulai. Oke, ibu kan lihat apa yang salah. Cacing, gajah. Cacing, gajah, ular, gajah. Cacing, ular, gajah. Semakin cepat. Gajah, ular, gajah, cacing. Sekali lagi, ular, cacing, gajah. Cacing, ular, gajah. Gajah, ular, cacing. Cacing, ular, gajah. Gajah, ular, cacing. Oke, jangan begitu. Ayo. Baik, sekarang kita akan menonton video kebangkitan Yesus. Walaupun tadi rata-rata semua anak ibu sudah baik, kita akan menonton video mengenai kebangkitan Yesus. Aku harap kalian perhatikan baik-baik, kalian tonton dengan seksama. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan mengenai video. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, si penyesat itu suatu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjatuh ke bumi itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memutarkan kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbalik. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serganu-serganu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, bukit yang telah itu. Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, sudah ditonton videonya? Sudah? Siapa yang benar-benar menonton? Oke. Sini ada pertanyaan teman. Ada soal yang harus menjawab. Yang pertama, setelah kita menonton video yang tentang kebangkitan Yesus, bagaimana perasaan? Angkat tangan. Senang, bahagia, terharu, bangga. Oke, berarti semuanya positif. Menyenang. Lalu apa saja pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit? Batu? Apa lagi angkat tangannya? Jenazah Yesus tidak lagi. Tidak? Malaikat? Satu orang. Siapa itu? Para perempuan. Iya. Lalu, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristen? Iya, itu iman kan kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak sengsara, kalau Yesus tidak wafat, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita tidak akan hidup. Lalu hari keberapa Yesus bangkit setelah dia wafat? Ketiga. Baik. Semua pertanyaan dijawab dengan baik. Baik, dari segi
32. Nah, Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Membahas tentang ayat kitab suci yang 3 tadi. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang juga harus kalian tulis di dalam lembar kertas. Kalian kreasikan bagaimana bentuk tulisannya. Nanti akan ditempel di kertas karton. Kalian kreasikan kalau ada pensil warna, bisa juga diwarnai. Nanti dibuat di dalam kertas karton, kita tempel dan itu menjadi hasil karya kita mengenai kebangkitan Yesus. Bisa? Mengerti? Mengerti. Baik, Ibu sudah bagi tadi. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baik, kita masuk dalam diskusi. Ibu bagi 2 kelompok. 1 kelompok ada yang 7 dan 8. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tugasnya kita buat di dalam selembar kertas dengan kreasi masing-masing. Buat dalam selembar kertas gambar motifnya, bisa bentuk love, bisa bentuk bintang, bisa bentuk bunga, dan model-model yang lainnya. Dan di dalamnya tulis ayat-ayat kitab suci yang mengenai tentang kebangkitan Yesus. Ya, dalam setiap kelompok itu ditulis, nanti akan kita buat dalam kertas karton. Ya, bisa dikreasikan, bisa digambar Yesusnya, bisa digambar kebangkitannya atau gambar salibnya. Bisa? Ibu harap kerja kelompoknya dikerjakan dengan bersama-sama, kerjasama yang baik dan
sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kita kerjakan. Masing-masing kelompok maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian tadi. Lalu sebelumnya di dalam presentasi nanti kalian buat jawaban dari pertanyaan yang di depan. Apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan belajar agama hari ini? Nanti kalian jelaskan di situ, sekalian kalian tunjukkan hasil kerja kalian ini. Lalu poin apa saja yang kalian peroleh dalam kegiatan belajar agama hari ini? Ya, apa kesan kalian? Apa yang kalian dapat? Kalian ungkapkan secara singkat nanti di depan. Ya, pilih 1-2 orang yang mewakili berbicara di depan. Bisa? Bisa, baik. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Ayo, semua maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu menulis ayat dari Alkitab. Pelajaran yang aktivitas yang kami sukai dalam pelajaran agama hari ini yaitu adalah kami dapat bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Poin yang kami dapat dalam pembelajaran hari ini yaitu kami dapat memaknai arti dari kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang paling kami sukai dalam pembelajaran hari ini adalah kelompok kami mampu berdiskusi dan dapat menuliskan ayat-ayat kitab suci yang mengenai kebangkitan Yesus. Dan poin yang kami dapat pada pelajaran agama hari ini adalah kami dapat memaknai hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan mengenai kebangkitan Yesus. Salah satunya yaitu bukti-bukti akan kebangkitan Yesus. Dapat kita ketahui melalui berbagai kesaksian dari para murid Yesus. Yang pertama, batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Yang kedua, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid ke Galilea. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itulah 5 bukti akan kebangkitan Yesus yang dapat kita ketahui melalui Alkitab. Peristiwa penampakan Yesus kepada muridnya sungguh dirasakan kehadirannya. Mereka merasakan kekuatan dan peneguhan daripadanya. Peristiwa perjumpaan para murid dengan Yesus mampu mengingatkan kembali tentang apa saja yang pernah disabdakan Yesus tentang pewartaannya, janji-janjinya kepada mereka. Kebangkitan Yesus memampukan para murid untuk sanggup meneruskan karyanya secara kreatif. Lalu, beberapa makna yang dapat kita petik dari kebangkitan Yesus yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan yang baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Nah, yang menjadi kesimpulan yaitu kebangkitan Yesus mengajarkan pada kita untuk berani bangkit dari kelemahan, situasi kedosaan kita, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru. Kebangkitan itu perlu dimaknai dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan menjadi orang yang selalu bersyukur serta mudah berterima kasih. Sebagai murid Kristus, hendaknya kita mampu untuk mewujudkan semangat kebangkitannya
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan, dalam masalah, memberikan dukungan pada yang mereka yang sedang putus asa atau putus harapan, membangkitkan semangat bagi yang lemah dan tak berdaya, dan lain sebagainya. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang belum dimengerti? Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Teman-teman, mari kita bersatu dan berdoa. Bapa yang telah Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau berikan kepada kami, Engkau membimbing pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Ya Allah, kami akan mengulang merupakan masing-masing dari perjalanan bukan kami dan baik. Bapak Ibu Guru yang mengajar serta mendidik kami, berikanlah mereka kesabaran, ketabahan, supaya dapat menjadi kami yang baik. Kedua orang tua kami dapat berada, kiranya yang paling lindungi, diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, supaya dapat menjadi kami, rezeki yang lebih tinggi. Dengan dosa yang kami perbuat, harus keras, supaya tak terhalang untuk menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, bagi segala puji dan berkat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, demikian